Oke, Eh, oke, Bismillah. Hari ini kita akan mulai materi kita itu dengan sesuatu yang baru yang kita kenal dengan flowchart. Nah, ini mungkin agak baru ya, karena flowchart ini dia biasanya diajarkan untuk anak-anak yang ikut OSN komputer, OSN komputer, ya OSN komputer atau di bagian komputasi biasanya baru diajarkan. Untuk di sekolah itu biasanya nggak pernah dapat nih, kecuali kalau sekolahnya ada pelajaran ya informatika kayak gitu. Nah, informatika gitu. Nah, flowchart itu apa sih? Flowchart itu dari namanya, flow itu kan aliran kayak gitu. Aliran. Chart itu artinya bagan. Nah, jadi flowchart itu ya bagan aliran. Nanti kalian akan dikasih sebuah step atau sebuah bagan aliran. Nah, tugas kita tuh ikutin alurnya kayak gitu. Ingat ya, tugas kita apa tadi, Nak? Tugas kita adalah Alurnya. ikutin alurnya. Nah, sama seperti di kasus operator logika kemarin kayak gitu. Nah, nanti bentuk soalnya kira-kira seperti ini. Bentuk soalnya, ini contoh soal dulu. Jadi biasanya itu flowchart itu nak diawali dari namanya start atau mulai. Di sini ada kata start kayak gitu kan. Lalu kemudian ada tanda panah. Nah, tanda panah itu menunjukkan alur selanjutnya. Jadi misalnya di sini ada kayak ini secara simbol, karena kita di sini ngebahasnya secara umum, mungkin simbol ini nanti ada yang kebalik-balik. Sebenarnya setiap simbol di voucher ini ada maknanya. Cuman kita abaikan aja dulu. Kita karena inti kita itu bukan belajar flowchartnya, tapi gimana cara ngejawab soal flowchart kayak gitu kan, biar bisa dapat poin di SNBT kayak gitu. Nah, ada tanda X di sini, lalu kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, kira-kira pertanyaan seperti ini nanti, apakah X, misalnya kan, apakah X kuadrat lebih besar daripada 25, misal pertanyaannya. Lalu kemudian ada tanda panah. Nah, tanda panah di sini itu biasanya terbagi dua. Ada yang ya, ada yang tidak, misalnya. Nah, yang ya, yang tidak. Kalau misalnya ya, lalu kemudian di sini ada ini lagi, ada petunjuk lagi. Kalau ya, ada di sini Y sama dengan X ditambah dengan satu kayak gitu. Kalau misalnya tidak, ada petunjuk lagi di sini. Petunjuknya itu sama dengan apa namanya tuh? Y sama dengan X tambah 2. Nah, lalu kemudian di sini ada garis misalnya kan. Lalu kemudian di sini juga ada garis petunjuk bagan alur kayak gitu. Di sini juga ada alur. Nah, lalu kemudian di sini ada tanda satu lagi. Kalau ada start pasti ada finish atau selesai. Nah, biasanya soalnya itu kira-kira bentuk seperti ini. Jika di input X-nya sama dengan 2, maka nilai Y berapa? Maka nilai Y itu sama dengan berapa? Kayak gitu. Nah, ayo kita tes dulu yuk. Kita coba kerjakan soal yang contoh soal ini. Kita mulai dari start, ikutin arah panah selanjutnya, yaitu ada X. Maka kita diinstruksikan untuk menginput nilai X, di mana X yang disuruh input adalah 2. Nah, berarti coba kita tes dulu. Ya, X adalah 2. Nah, lalu ikutin tanda panahnya. Ada pertanyaan tadi, X kuadrat kayak gitu. Lebih besar daripada 25. X kuadrat berarti kan 2 kuadrat. Lebih besar daripada 25. Nah, ini iya atau tidak? Kita tahu 2 kuadrat itu kan nilainya 4 ya. Apakah 4 lebih besar daripada 25? Tentu jawabannya tidak. Maka kita ikutin yang tidak. Kayak gitu. Yang ya ini abaikan saja. Nggak usah diikutin lagi. Maka tinggal di sini. Y sama dengan X-nya berapa tadi? X-nya 2 ditambah dengan 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka nilai Y yang diinginkan bernilai 4. Sampai di sini connect teman-teman. Untuk materi flowchart-nya. Connect ya. Oke, Alhamdulillah. nah ingat ya, dimulai dari start lalu ikutin tanda panah, baru kerjakan perintahnya, lalu ya tidak, ya tidak, ya tidak. Kira-kira seperti itu bentukannya. Oke, jika sudah, mari kita beralih ke soal latihan kita.
Nah, sudah kelihatan nak soalnya latihan kita dalam bentuk PDF ada bacaan flowchart di sini. Apakah Sudah, Pak. kelihatan? Kelihatan ya? Nah, Sudah. sekarang coba dulu dari siapa ini? Dari Ade, Ade, Ade Malia, Ade. Coba baca soalnya nak. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan diagram aliran berikut ini. Oke, sekarang dari sini nih, diagramnya udah kita perhatiin kan? Sekarang baca nak, jika Jika input X sama dengan 3 dan dijalankan produser yang disajikan pada diagram aliran di atas. Pernyataan berikut ini yang benar adalah Oke, nah ayo teman-teman, mari kita kerjakan dulu. Oke, nah ini saya kerjakan dulu ya. Nanti untuk kedua, ketiga, keempat dan seterusnya mungkin kalian bisa coba sendiri dulu kayak gitu. Nah, soal nomor satu ini nak kita mulai dari eh, mulai. Nah, lalu di sini ikutin tanda panahnya. Nah, ketika ikutin tanda panahnya muncul X kayak gitu. Kita apain X ini? Nah, ada soalnya tadi. Jika di input X sama dengan 3. Oke, maka mari kita input X-nya sama dengan 3. Lalu ikutin tanda panahnya lagi. Muncul pertanyaan, apakah 5X? 5X itu kan berarti maknanya kan 5 kali 3 ya. 5 kali 3 itu berapa teman-teman? Berapa nak? 5 kali 15. Iya, 15. Apakah 15 lebih besar daripada 10? Ini tanda lebih besar nak ya. Apakah 15 lebih besar daripada 10? Ya. Ya, Ya, maka pilih yang ya, yang tidak abaikan. Jadi seperti itu polanya. Jadi setelah ya, ikutin yang ya. Syup, sampai di sini kan. Maka Y sama dengan berapa ini? 2 kali X. Nah, 2 X-nya berapa tadi? 3. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, udah dapat Y-nya 6 kan? Ke sini nggak ada, karena ini pola yang ikutin lagi tanda panahnya. Ke bawah ya. Set tanda panahnya ke bawah. Di sini Z sama dengan berapa? X ditambah dengan 2Y. X-nya tadi berapa teman-teman? 3. Ditambah dengan 2. Y-nya berapa teman-teman? 6. 6. Nah, kalau ada perkalian, maka kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 6 berapa teman-teman? 12. Baru ditambah dengan 3. Berapa itu, nak? 15. 15, maka kita dapat Z-nya 15. Nah, Z di sini 15 lalu selesai. Kalau sudah selesai berarti ya sudah kayak gitu, tidak ada pengerjaan lagi karena sudah selesai kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pernyataan berikut ini yang benar adalah yang mana kayak gitu. Satu, apakah Z yang nilainya adalah 15 merupakan kelipatan 3? Adik-adik harus paham kelipatan 3 itu maksudnya perkalian 3. Misal 3, 6, 9, seterusnya berapa? 12, 15, 18, 21. Ini merupakan kelipatan 3. 3. Nah, apakah Z yang nilainya 15 itu merupakan kelipatan 3? Ya. Iya. Nah, kita centang dulu ya, satunya benar kayak gitu kan. Nah, yang kedua Z, apakah Z itu adalah bilangan prima? Dek, bilangan prima itu Tidak. apa, nak? Bilangan Yang bagi satu dengan dirinya sendiri. oke, Yang yang hanya hanya satu. bisa dibagi dengan satu atau dirinya sendiri. Contoh misalnya bilangan itu bilangan prima, kita mulai dari dua, nak ya. Dua berapa? Apakah tiga prima? Iya. Ya, empat prima bukan? Iya. Bukan, karena bisa bagi dua. Kalau lima, prima bukan. Iya, enam, prima bukan. 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 Tujuh, prima bukan. Iya. Delapan, Enggak. Bukan. oh kalau gitu yang prima yang ganjil ya. Muncul sembilan. Sembilan, prima bukan. Bukan. Bukan, iya walaupun 9 itu ganjil, tapi 9 bisa dibagi dengan 3. Jadi tidak semua bilangan prima itu ganjil-ganjil, kayak gitu. Bang, 5 kan bisa juga dibagi 2, hasilnya 2,5. Nah, kalau berkoma-koma itu nggak boleh, karena definisinya harus habis dibagi, kayak gitu. Jadi
itu ya definisi dari bilangan prima. Nah, sekarang soalnya adalah apakah Z yang nilainya 15 tadi merupakan bilangan prima? Bukan. Maka coret. Nah, sekarang yang ketiga, apakah 75 habis dibagi dengan Z? Ah, habis atau Enggak. tidak? Oke, nah habis itu gimana maksudnya kawan-kawan? Jadi 75 itu merupakan perkalian antara 15 dengan 5 ya. Kalau Z-nya kan 15 nih. Maka ini habis nak, karena nggak berkoma gitu. Jadi kalau misalnya 4 bagi 2, misalnya berapa sisa 2? Ada nggak sisanya? Nggak ada, karena nggak ada komanya. Kalau misalnya 5 bagi 2, berapa? 2,5. Habis atau enggak? Enggak habis, karena ada komanya. Jadi berarti kalau ada komanya dibilang nggak habis. Kalau nggak ada komanya berarti habis. Jadi kalau misalnya 75 dibagi dengan Z tadi yang nilainya adalah 15 kan hasilnya kan 5 tuh nak. Maka habis karena nggak ada komanya. Itu definisinya. Paham ya? Kalau ada komanya, kalau ada koma nih ada koma, saya buat keterangan. Kalau ada koma berarti nggak habis. Kalau nggak ada koma berarti habis. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya, berarti ini benar ya. Selanjutnya, nomor 4, apakah Z yang nilainya 15 itu jika ditambah 1, 15 tambah 1 berapa, nak? 16. 16. 16. Apakah 16 itu merupakan kelipatan 5? Tidak. Tidak, maka jawaban yang benar hanya 1 dan 3 saja. Kalau kita pretelin, maka jawabannya adalah di B. Oke, nah boleh di screenshot nak soal ini ya, soalnya boleh di screenshot atau diapain dulu, diapain nih, enak ya. Saya bingung juga di screenshot. Kalau dicatat sama kali nak, mungkin bisa di screenshot aja atau di foto atau diapain lah pokoknya minimal ada eh, bacaan-bacaan ketika ini apa nama itu ketika mau diulang kembali. Nah, untuk materi flowchart kan teman-teman, materi flowchart itu ada terbagi dua. Yang pertama itu tahap mudanya. Mungkin hari ini kita bahas yang tahap mudanya kayak gitu kan karena yang kedua nanti kita akan bahas flowchart di PM di penalaran matematik. Itu agak sedikit lebih susah, tapi konsepnya tetap sama. Kenapa di PM kita belakangan flowchartnya? Karena harus ada pengetahuan-pengetahuan dasar aritmatika, peluang, bilangan, presentasi pendagang, baru bisa ngerjain flowchart yang penalaran matematikanya kayak gitu. Ini baru flowchart yang ada di kuantitatif kayak gitu. Oke. Nah, sudah di screenshot semuanya? Sudah, Pak. Ada pertanyaan dulu sebelum kita next. Ada Putri Wirhafni. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Nah, kalau tidak, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang teman-teman, coba dulu kerjakan soal nomor 2. Nah, saya beri waktu sekitar 1 menit atau 2 menit ya. 1 menit deh untuk ngerjakan soal nomor 2. Ambil pulpennya nak, ambil ininya. Soalnya nggak usah catat dulu kayak gitu. Jadi tinggal dikerjakan dulu berapa berapa jawabannya. Insya Allah rekodnya kan ada ya, jadi bisa dipantengin lagi kayak gitu. Oke, silahkan nak dikerjakan dalam waktu 2 menit. Karena ini soal nomor 2 berarti durasinya 2 menit. Gitu. Berapa jawabannya? Begini. Oke.
Oke. Dah, 1 menit lagi nih. Oke, waktunya habis teman-teman. Apa jawaban kalian, nak? B. B. Nah, sekarang B. mari kita lihat apakah jawabannya benar. Coba dulu, tadi udah si Ade. Sekarang siapa yang baca soal ini? Abid, Abid baca soalnya Abid. Abid apakah hidup? Perhatikan diagram berikut. Oke. Diagram alir di atas, maka nilai Z yang akan muncul adalah Oke, sebelumnya di sini nak, oh ya Abid dari SMA mana nak? dari SMA Unggul Cutnya di Langsa. Oh, Langsa. Ada belajar programming di sekolahnya? Ada, Oh, berarti ada udah Pak. udah familiar ya dengan flowchart ya. Oke, yuk mari kita mulai teman-teman. Nah, ayo kita mulai dari start. Ketika dari start, lalu kita ikutin tanda tanda panah. Muncul pertanyaan, apakah 0/0 sama dengan 1? Ayo teman-teman, 0/0 berapa? Ayo 0/0. Berapa yuk? Apakah 0/0 sama dengan Satu, 1? Iya, satu nak ya. Coba dulu. Oh ya, saya tahu kenapa bilang satu. Karena 2 bagi 2 berapa nak? Satu. 4 bagi 4 berapa satu, nak? Satu. 5 bagi 5 berapa nak? Satu ya. Bilangan apapun yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, jawabannya adalah satu. Kecuali satu. kecuali No. 0/0. Nah, kenapa? Ini kita bahas secara logis logis dulu ya, baru nanti secara matematika murninya. Secara logisnya, coba dulu nak bayangkan. Kan apapun dikali dengan 0 kan pasti 0 ya. Misal 7 kali 0 berapa nak? 0. 0. Kalau 8 kali 0 berapa nak? 0. Oh ya, berarti sama-sama 0 ya. Nah, betul kan? Ini 0, ini 0, betul. Ya, 0 sama dengan Betul. 0 kan? Oke, sekarang coba kita operasikan nak. 8-nya saya bawa kemari, 0-nya saya bawa kemari. Sehingga hasilnya 7/8 sama dengan 0/0. Betul nggak? Betul. Betul kan? Berarti 0/0 itu 7/8 kata si satu orang. Oh, enggak juga. Coba kita tes dulu ya. 11 kali 0 berapa nak? 0. 0. Sama nggak dengan 5 kali 0? Sama kan? Sama kan? Benar ya, sama ya. Jadi kan ini udah 0, ini udah 0, udah sama tuh. Nah, coba kita operasikan ke sini. Nah, ini kemari berarti 11/5. Ini kemari berarti kan 0/0. Lah, udah beda tuh. Tadi 0/0 7/8. Sekarang 0/0 itu 11/5. Oh, berarti 0/0 itu enggak tentu. Alamak. Berarti 0/0 itu enggak tentu. Bukan satu. Kayak gitu. Connect ya. Bisa diikutin. Bisa. Bisa ya. Oke. Nah, tadi logikanya udah bagus tuh bener ya. Apapun dibagi dengan bilangan yang dibagi dengan itu sendiri pasti jawaban satu. Kecuali ingat aja kecuali 0/0. Ini logikanya ya. Nah, jadi apakah 0/0 sama dengan satu? Jawabannya jelas tidak, Bisa. teman-teman. Maka yang ya itu tidak usah kita kerjakan lagi gitu kan. Jadi kita tinggal lihat yang ya tidak saja. Nah, di sini instruksinya justru ada di sini. X-nya sama dengan 2. 2. Gitu. Dua. Y-nya, nah nih, Y adalah bilangan prima ditambah dengan X. Tadi kita sudah belajar tentang bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari berapa, nak? Bisa 2. berapa lagi nak? 3. Berapa lagi 3. nak? 5. Dan 5. seterusnya kan. Kalau ditambahkan dengan 2, maka hasilnya bisa saja 4, bisa saja 5, bisa saja 7, ya kan? Dan seterusnya lebih banyak lagi ya. Oh, berarti Y-nya itu kesimpulannya lebih besar dan sama dengan 4 ya, minimal 4. Tapi kan bisa lebih besar daripada 4 kesimpulan Y-nya.
Sampai di Y muncul masalah. Masalahnya itu ditanya Z-nya. Apa hubungan Z sama Y? Nah, Z sama Y kebetulan tidak ada hubungannya. Coba perhatikan dulu, nak. Kalau Y sama X, mereka punya hubungan. X, Y itu bilangan prima ditambah dengan X. Otomatis mereka masih punya hubungan nih. Tapi Z dengan Y tidak ada hubungan sama sekali. Contoh misalnya, kita lagi ngomong nih, misalnya ini kan lagi bulan puasa di adik ya. Kita lagi ngomong nih masalah apa namanya tuh buka puasa di mana enaknya kita ya jam 12 ini jam 12 buka puasa buka puasa buka puasa di mana enaknya ya maghrib ini kayak gitu kan datang si Abid misalnya kan kalian tahu nggak MU tadi menang loh. Nah kita lagi ngomong bahas buka puasa datang satu orang ngebahas MU lagi menang kayak gitu kan nyambung nggak kira-kira nggak nyambung kayak gitu tidak ada koneksinya terhadap pembicaraan yang berlangsung tidak ada koneksi itu nak disebut dengan istilahnya error. Nah, bisa ya? Nah, berhubung pertanyaannya nilai Z, ingat nak yang ditanya nilai Z-nya bukan Y-nya. Kalau nilai Y yang ditanya, maka jawabannya Y-nya lebih besar sama dengan 4. Tapi karena Z-nya yang ditanya, maka Z-nya error. Dia tidak punya hubungan langsung terhadap Y. Maka jawabannya adalah ento. Bisa kawan-kawan? Sudah connect? Sudah connect? Belum? Diulang atau gimana? Bisa. Bisa ya? Oke. Tadi tahu kan kenapa 0/0 sama dengan bukan 1? Tahu ya? Jadi berapa? Jadi 0/0 itu tak tentu. Ya. Silakan di screenshot teman-teman. Sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Saya pengen nomor 3 kalian yang ngerjain boleh? Nah, ambil kertasnya nak, ambil bukunya. Soal nomor 3 silahkan dikerjakan karena ini nomor 3 durasinya 3 menit ya. Dan ini nomor 4 4 menit ya. Nomor 5 5 menit ya. Oke, silahkan teman-teman soal nomor 3. Silahkan dikerjakan. Ini termasuk yang pilihan ganda kompleks ya. Jadi kalian nanti pada waktu ujian per 2024 ini teman-teman, 2024 kemarin ya. Kalian kan 2025 ya. 2024 kemarin itu tipe soalnya nggak lagi cuma pilihan ganda. Ada yang isian singkat, ada yang pilihan ganda kompleks kayak gitu. Nah, kompleks itu jawabannya lebih dari satu. Ini salah satunya. Oke, silahkan. Silahkan dihitung dulu. Oke, 1 menit lagi. Ini 1 minute again. Oke, waktu habis. Apa jawabannya si Paul? Apa jawabannya si Paul? Si Paul baru gabung tiba-tiba di teror. Apa jawabannya ini? Apa jawabannya si Paul? Hidupnya si Paul. Ya, B, C, D, E benar. Apa yang benar? B, C, D, E. B, C, D, E yang benar. Oke, mari kita periksa ya. B, C, D, E. Apakah B, C, D, E benar?
Oke, A, B, ACD, 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 BCD. AC. Ya. Oh ya, ya. ACD. Mari kita tes dulu jawabannya benar atau enggak ya. Nah, ini saya bacakan soalnya. Jika diinput X-nya sama dengan 5 dan menjalankan prosedur yang disajikan pada diagram alir di atas, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik yang mana? Jawabannya boleh lebih dari satu. Nah, kita mulai dari start, nak ya. Dari start, lalu kemudian ikutin tanda panahnya. Ada X di sini. X-nya berapa diinput, teman-teman? 5. Apakah 2X? 2X itu kan maknanya kan 2 kali 5 ya. 2 kali 5 berapa guys? 10. Apakah 10, 10 lebih besar daripada 10? Enggak. Enggak Tidak. sama ya, tidak ya. Oke, maka kita pilih yang tidak. Yang ya ini kita abaikan saja. Nanti pada waktu adik-adik ujian ketika dapat soal-soal flowchart, ya kan? Nah, langsung aja nih kalau misalnya tidak, yang Y-nya itu langsung diabaikan saja, enggak usah diperiksa lagi. Nah, lalu kemudian Y-nya sama dengan 3X, berarti 3 dikali dengan 5. Berarti 3 kali 5 berapa guys? 5. 15, Nah, setelah itu ikutin tanda panahnya. Maka Z sama dengan 2Y. 2Y-nya tadi berapa, nak? Y 15. 15, 15 ditambah dengan X. X-nya berapa tadi, nak? 5. 2 kali 15 berapa, nak? 30. 30, Tambah dengan 5 berapa, guys? 35, 35. Jadi Z-nya adalah 35. Nah, jadi soal-soal kekinian dari SNBT itu ini ya 50% itu bisa ditrikin sebenarnya, tapi ada beberapa tes itu yang mengukur problem solving. Salah satunya ini kayak gitu. Jadi memang diminta anak-anak teliti dan tepat mengambil keputusan ya. Oke. Nah, sekarang mari kita tengok nih. Apakah Z yang nilainya 35 itu merupakan kelipatan 7? Betul atau enggak? Iya. Ya, Ya. 35 itu 7 kali berapa? 7 kali 5. Nah, 7 kali 5 benar. Berarti A centang ya, benar. Apakah Z itu merupakan bilang yang nilainya 35 merupakan bilangan prima? Enggak. Enggak lah bang, karena dia bisa dibagi 7 dan bisa dibagi dengan 5. Maka 5, enggak, kayak gitu kan. Yang C, apakah 70 itu habis dibagi dengan Z yang nilainya 35? Habis atau enggak? Berapa nilainya? Habis. 35 berapa? 2. 2. Nggak ada komanya kan? Kalau nggak ada komanya berarti habis. Berarti C benar. Kayak gitu kan. Ah, tadi benar juga ya. Nah, selanjutnya yang D, apakah Z yang nilainya 15 apakah Z yang nilainya 35 ditambah 1 kan jadi 36 ya. Nah, Ya. apakah 36 itu merupakan kelipatan 6? ya, Ya, Iya. karena 36 itu merupakan berapa, nak? 6 kali 6 6. kali 6, D-nya benar. 36. Apakah ini pengulangan? Apakah Z merupakan bilangan prima? Udah kejawab di B, berarti salah. Nah, jawabannya adalah A. Apa tadi? A, C, D. D. Maka jawabannya ini ya teman-teman. Bang Ipul, kalau waktu ujian saya ngejawabnya A saja gitu. A saja benar atau enggak? Salah gitu. Kalau misalnya A sama C bang, salah juga. Atau saya tembak semuanya bang. Bingung-bingung saya tembak aja semua kan. A, B, C, D, E saya tembak semua. Atau ada yang betul? Salah juga. Karena kunci jawabannya hanya ngebaca yang benar ketika nilainya A, C, D. Jadi komputer itu tidak mengenal perasaan ketika apa namanya itu kalian pilih itu. Jadi nggak ada perasaannya gitu. Jadi salah-salah gitu. Benar-benar gitu. Oke, dah sampai di sini. Kalau mau di screenshot silahkan di screenshot. Kalau mau buat status boleh juga. Pusing belajar SMBT gitu. Udah doanya teman-teman ada. Masya Allah. Saya menantikan kamera ini ini apa saya beli kamera ini kamera eksternal soalnya kamera komputer saya nggak bisa nih kan hidup 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 segan mati mati tak bisa ya. Mudah-mudahan hari ini kok kamera eksternal sudah datang.
Nah, sekarang teman-teman, silahkan dikerjakan soal nomor 4. Karena ini nomor 4, berapa menit berarti? 4 menit. 2 menit ya, 2 menit ya, 2 menit ya. Oke, 2 menit untuk mengerjakan soal nomor 4. Silahkan dikerjakan. Oh, ambil pulpen sama bukunya, ambil pulpen sama kertasnya. Jangan tidak pakai pulpen, tidak pakai kertas. Kalian belajar selama ini walaupun ini kan gini ya, ini kan kelas online ya. Bagaimanapun ini kelas kayak gitu, bukan sekedar nonton kan. Jadi ketika belajar itu pastikan pulpen, buku itu ada di samping kalian ya. Ini belajar matematika apa mana? Kayak belajar kitab, wah ada. Disangka orang tuanya cuma nonton-nonton ya. Jadi tetap bawa pulpen sama kertas ya. Ya. Karena kami sering dapatin informasi kayak gitu ya. Kalau Zoom itu nggak belajar, kok bisa nggak belajar ya? Ya cuma nonton kayak gitu. Padahal Zoom itu berbeda dengan nonton. Kalau nonton kan ada interaksi ya. Ya kan Haura, si Faul, Iya, lebih ya bagus bang. belajar. Ya, Bang. Ya bang. Ya. Oke, 2 menit ya. Hmm. Ini untuk materi flowchart dasar ya. Jadi flowchart itu nanti ada dua. Kembali kami ulangi, ada flowchart yang modelnya di kuantitatif, yang sifatnya seperti ini. Ada flowchart yang di PM, di penalaran matematika. Jawabannya A. Jawabannya A. Oke, thank you Abid. Kayak gitu. Yang lain gimana? Dapat? Oke. Coba Julhijjah, baca Julhijjah. Jika di-input X sama dengan 20 dan menjalankan prosedur yang disajikan pada diagram dialir di atas, maka nilai Z adalah Oke, kita mulai dari start dulu nak. X-nya di input sebesar 20. Lalu kemudian ikutin tanda panahnya, betul ya? Apakah min 5X? Berarti min 5 dikali dengan 20. Berapa itu nak? Min 5 kali 20? min 100. 100. Nah, ini nih yang agak terkecoh nih. Min 100 sama 10. Apakah min 100 lebih kecil daripada 10? Ya, Ya, karena minnya ini positif dan ini negatif ya. Oke, maka pilih yang ya. Y-nya sama dengan X tambah 10. X-nya tadi berapa, nak? 20. Ditambah dengan 10. 30, 20 tambah 10 berapa? 30. Nah, muncul lagi, ikutin tanda panahnya. Nah, tanda panahnya apakah Y yang nilainya 30 itu lebih kecil daripada 10? Tidak. Tidak. Tidak, maka kita ikutin yang tidak. Nah, Z-nya sama dengan 2X. Apa ini? Oh, muncul notif. Z sama dengan 2X. X tadi kan 20. Nah ya, dikurang dengan Y yang nilainya 30. 2 kali 20. 40 40. kurang 30. 40 kurang 30 berapa, nak? 10. 10. Maka jawabannya adalah A. Benar, Abid. Yeay, kata si Abid. Nah, oke, silahkan di screenshot atau di foto. Next ya. Nah, soal nomor 5. Silahkan. Ini apa nih? Oke, soal nomor 5. Nah, ini saya buat aja pertanyaan dulu ya, karena terpotong. Coba tentukan nilai X, tentukan nilai Y, tentukan nilai Z, tentukan nilai W. Oke, nak, silahkan dimulai dari sekarang. Dalam waktu 2 menit ya.
Y 9. Z Z 18. 18. W W 20. 9. X 6. Eh, ya 9. Delapan belas. Bis 9. Bis 9. Bismillah. Satu. Z 18. Astagfirullah. Suara saya mati rupanya ya kawan-kawan ya. Ya, Bang. Kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Astagfirullah. Sengaja. Sengaja. Ah, Aduh, ya saya ulangi ini ya. Tadi setelah dia kita hitung, astagfirullah, setelah saya hitung, eh, kita mulai dari mulai, X-nya kan 6, X kuadrat itu kan 36 ya. 36 kurang 5 apa 36 itu kan lebih kecil dari 50. Maka ya, di sini Y-nya sama dengan 2 kali 6 kurang 3. 12 kurang 3 kan 9 ya. Oke, maka kita dapat Y-nya 9. Lalu tanda panah berikutnya Z-nya sama dengan 2Y kayak gitu. 2Y. Lalu kemudian lagi apa 2 Y-nya kan 9. 2 kali 9 18. Nah, lalu kemudian Z habis dibagi 4 ya gitu. Apakah 18 itu habis dibagi 4? Kan tidak. Karena 16 ya yang habis dibagi 4 kayak gitu kan. Jawabannya tidak, maka W sama dengan 5Z kurang 6 dibagi dengan 4. Nah, W sama dengan 5 18 ya. 5 kali 18 itu 90 ya. Kurang 6 per 4. Maka 90 kurang 6
84 dibagi 4, tewas-tewas 21. Maka kita dapat kesimpulan X-nya 6, Y-nya 9, Z-nya 18, dan W-nya 21. Nah, pertanyaannya muncul yang pertama, apakah Y dikali dengan Z itu adalah bilangan ganjil? Apakah Y yang 9 dikali 18 itu ganjil? Nah, 12 itu ganjil atau genap? Genap. Genap. Kalau 21? Ganjil. Ganjil. Oke. Kalau misalnya 13? Ganjil. Kalau 31? Ganjil. Ganjil Ganjil. juga ya. Oke. Kalau gitu definisi genap sama ganjil itu apa? Nah, genap itu bilangannya yang ekornya habis dibagi dua. Misal 1, 2, 2, 1, 20, 1, 24, ya itu kan 1, 2, 6. Ekornya ditengok. Jinge ujung kalau kata Pak Manap. Jinge ujung. Nah, 9 kali 18, 9 kali 8 ini kan ujungnya kan 2 kan. Nah, maka otomatis dia genap, bukan ganjil. Maka nomor 1 sudah pasti salah. Kalau soal nomor 1 sudah salah atau opsi 1 sudah salah, kita tidak usah memilih yang A. Kenapa? Karena ada satunya. Kita tidak usah juga milih B. Kenapa? Karena ada satunya. Kita tidak usah juga milih semua. Karena semua itu nak berarti kan 1, 2, 3, 4 ya. Ada satunya. Kayak gitu. Maka opsi jawabannya tinggal antara C sama D saja. Nah sekarang nomor 2. Apakah W yang nilainya 21 merupakan kelipatan 3? Iya. Ya, itu 3 kali 7 ya. Nah, maka 2 benar. Enggak boleh jawabannya hanya 4 saja. Maka jawabannya adalah C, 2 dan... sorry. Jawabannya adalah 2 dan 4. Betul, 2 dan 4 ya harus benar ya. Oke, bisa ya. Tadi, kesel nih saya waktu ternyata menurut ya. Bayangin kalau sejam kayak itu gimana ya. Bang nggak dengar ya. Oke teman-teman, ini kita 5 menit lagi. Mungkin ini soal terakhir yang akan kita bahas sebelum kita kuis. Nanti kita akan coba kuis apa post test ya sebelum kita post test. Kita akan coba bedah dulu ininya. Yuk soal nomor 6 nak, silahkan dikerjakan nak soal nomor 6. Soal nomor 6 ini. Oh, X-nya udah dapat ya, X-nya. Sekarang ini petunjuknya. Ini X ya. Ini X. Nah, silahkan dikerjakan teman-teman. Mana jawaban yang benar? Durasinya 5 menit ya. 5 menit ya lama kali kok. 2 menit ya. Habis dibagi 4. Ya. Oke, 1 minute again. Nilai. X dan W. Di mana? Beberapa detik lagi. Dah, siap. Apa jawabannya kawan-kawan? C, Bang. C. Mari kita tengok dulu apakah jawabannya C juga. Naila C juga Naila ya. Iya, Bang. Ya bang, oke. X-nya 5 ya yang diinput ya. Oke, berarti 5 X kuadrat ini maknanya 25 ya. 25 apakah lebih kecil daripada 24? Tidak. Tidak, maka pilih yang tidak. Y-nya sama dengan X tambah 3. Kan X-nya tadi kan 5 ya. Ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 8. 8. Oke, Z-nya sama dengan berapa ini nak? 2Y, 2 kali 8 itu adalah 16. 11. Nah, tanda panah berikutnya, apakah Z yang nilainya 16 itu habis dibagi dengan 4? Ya. Hah? 16 habislah. Habislah 16 bagi 4 itu kan 4, nggak ada komanya, nak.
Berarti karena 16 itu sama dengan 4 kali 4 ya. Oke, ada pertanyaan nih. Oh ya. Nah, sekarang W-nya sama dengan berapa? Ini siapa tadi? Inilah. Oke, eh, sekarang W-nya sama dengan 2Z. Berarti kan 2 kali 16 16. dibagi dengan 4. 2 bagi 4 bisa mampus ya. Berarti 2. 16 bagi 2 berarti tewas lagi ya. 8 ya. Oke, berarti kita dapat simpulkan X-nya tadi 5, Y-nya adalah 8, Z-nya adalah 16, dan W-nya adalah 8 juga. Nah, coba sekarang pernyataan pertama. Nilai Z yang nilainya 16 itu lebih kecil Salah. daripada 8. Salah ya? Oke, Salah. kalau satu salah, Salah. kita tidak boleh pilih A karena ada satunya. Nggak boleh pilih B karena ada satunya. Nggak boleh pilih E karena ada satunya. Kayak gitu kan. Nah, nomor 2, penjumlahan nilai X. X itu kan 5. Kalau ada kata dan berarti kan tambah ya. W 8. 5 tambah 8 berapa? 13. Apakah 13 itu bilangan prima? Ya. Ya, Enggak. Ya. 13 prima atau bukan? Ya. Iya dong, Prima. prima. Karena 13 tidak bisa dibuat Ya. apapun kecuali dengan 13 itu sendiri. Maka nomor duanya benar. Kalau dua sudah benar, enggak boleh pilih D. Karena duanya harus diselamatin. Maka jawabannya lagi-lagi C. Kayak gitu. Bisa ya? Nah, sekarang mari kita buka low post test kita, teman-teman. Ini sudah mau berakhir ya. Saya buka low post testnya. Bentar, ini kena Jumat ya. Di Bentar ya, saya buka postesnya dulu. Apa judul kita hari ini tadi? Flow chat ya. Flow chat. Pengajarnya Bang Ipul. Pengajar Bang Ipul. Berapa waktunya kira-kira nak? 10 menit aja cukup ya. 5 soal kok, nggak itu banyak nih. Oke. Sampai 8. Sampai 6 udah buka. Oke. Kan kunci. Sementara saya aktifkan dulu soal flowchart ya. Oh, ini ada orang tiga deh. Oke. Oke teman-teman, mari kita coba aktif di apa nama itu dibuka web e-learningnya teman-teman. Saya ulangi kembali tutorialnya, buka Google, ketik Pak Manaf, Pak Manaf My ID. Lalu kemudian teman-teman ini sinyalnya pilih bergabung. Lalu kemudian masukkan eh, email dan passwordnya. Kebetulan saya punya akun Pak Manaf ya. Dan kebetulan juga password sama email saya tuh sama. Silahkan pilih lebih lengkap. Ada flowchart di sini. Pilih detail ujian dan kerjakan. 5 soal ya. Nah, bisa ya, bisa ya, bisa ya. 5 soal, nggak susah nih kan? Nggak susah. Ya, silahkan dikerjakan teman-teman. Ini saya mantau dari sini ya. Ya, Ade sudah, Julhijjah udah. Mana nih? Hmm. Anissa udah, Abid, Abid masuk Abid, jangan nggak masuk.
ini Abid. Postes kita Abid. Anissa Salsabila, masuk Anissa. Udah, Bang. Udah? Ya. Oke. Udah. Ini Anissa ini Loksmawe kan? Enggak nih. Di Aceh Selatan. Oh, Aceh Selatan. Oh iya, iya nih Anissa Aceh Selatan ya. Di Aceh Selatan. Oh iya, betul, betul. Naurah Rahmatul. Udah masuk nih Naurah belum? Cek dulu. Naurah udah. Abid, Abid masuk Abid. Jangan nggak masuk Abid. Ini kayak manggilin ya, manggil-manggil anak-anak ini ya. Masuk, masuk, masuk. Ada. Abid, masuk Abid. Aura, Aura, masuk Aura. Hujah ada masuk. Nashwa, Nashwa masuk Nashwa. Jangan nggak masuk Nashwa. Putri Wirahmi masuk. Syifaul. Zahratul Latifah masuk nak. Masuk dulu untuk e-learning kita, untuk post-test. Zahratul Latifah. Apa ada kendala, Dek? Yang belum masuk ini? Abid, gimana Abid? Apa ada kendala Abid? Bentar Pak, nggak ada jaringan. Oh ya. Oh ya, 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 ya. Abid gimana Abid? Udah masuk Abid? Oh, udah Abid udah ya. Tengku Abid Al-Bakri Al-Yasin ya. Oke. Syifaul udah masuk Syifaul. Oh, udah Syifaul udah. Syifaul Munawwarah ya. Putri Wirahmi lagi nunggu Zulhijjah. Oh, berarti tinggal satu lagi nih sini. Ade udah. Oke. Oh. Ini agak double ya. Ini agak typo dikit nah ya. Ini X-nya sama dengan 7 ya. Lalu kemudian lagi ini W aja. W bilangan prima. W habis dibagi 2. W lebih kecil dari 7 ya. Jadi W ini di agak typo dikit ya. Ya buru-buru soalnya. Hmm, Oke, ini udah benar soalnya. Hmm.
Ini apa yang sudah disiap nih? Di ujian. Hah? Ya udah setengah empat lah. Nggak terasa, ntar lagi buka, Wak. Di mana? Oh, setengah enam. Selamat menikmati, Wak. Kenapa nggak digojek-gojekkan ya, Wak? Harus jumpa. Oh, pertama harus jumpa, Wak. Yalah. Saya karena pengalaman saya paling asik itu kan saya kan kampung saya kan Sumatera Utara. Paling asik itu kalau sahur di Banda Aceh, buka puasanya arah ke Medan gitu. Jadi agak ini ya, cepet ya, nggak terasa ya. Jadi baru buka aja. Saya pernah waktu itu ke Bandung. Ternyata di Bandung itu maghrib aja jam 5-an lah, 5:30 ya. Buka apa sahur di Aceh, buka di Bandung itu asik kali ternyata. Dan paling kalau kita balik kan apa juga berarti ya kalau sahurnya di Bandung, bukanya di Banda Aceh, Pak. Oke, belum ada yang siap nih. Oke, ini Salsabila. Mana yang udah Pak? MSN belum saya rapikan. Tapi kayaknya udah saya input ulang. Jadi yang man itu yang hilang yang nggak ada dia kan nggak bisa baca bahasa Arab. Saya upload ulang yang bahasa Arabnya. Eh, boleh. Mudahnya aja. Hmm, hari apa mereka? Senin atau Minggu acaranya, Pak? Acara mereka. Tanggal 17. Insya Allah besok siap nih kayaknya. Nah besok saya cuma 1 jam kan di sini kan. Ada banyak waktu untuk ngolah TKP-nya. Ini karena hari ini 3 jam. Gimana cara ngolah LA? Hari ini 2 jam ngajar. Gimana tuh ngolah? Hah? Faul benar 2 salah 3. Oke. Penerapan. Teman-teman, minggu besok kita tryout ya. Jadi biar ada gambaran tryout secara utuhnya gimana kayak gitu kan. Soal-soal yang di postes ini kan, insya Allah kan, ini kan nggak sempat kita bahas hari ini ya. Tapi mungkin kita akan coba cari waktu untuk bisa bedah soal-soal postesnya ya gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, 2 2 1 ya. Oh ya, karena ini ya, apa namanya tuh? Oh ya, saya lupa di pengaturannya berarti. 50 benar ya. Benar 2 salah 3 ya. Itu hijau.
Berapa? 3. 3 benar. Kali masuk kali. Di mana? Apa mana? Nah, dah. Arab ya. Oke, dah coba selesaikan dulu ya teman-teman ya, biar kita bedah satu soal aja, biar apa namanya tuh, biar bisa kita selesaikan. Ini udah mau waktu asar. Coba kita bedah dulu ya. Hmm. Up. Nah, kita bedah soal ini aja ya. Ini apa nih, udah habis katanya? Jangan habis itu. Nah, tahan dulu ya. Ya Allah, udah habis. Rian waktunya. Kemudian, nah, Di 4. Bisain aku. Terakhir. oh, ini aja kita bahas dulu ya. Oke, yuk. Soal penalaran umum ya. Ini ada pulpen nggak sih? Oh, ada pulpennya teman-teman. Seperti yang saya kasih tahu tadi, ini ada typo dikit. X-nya sama dengan 7 ya teman-teman. Ayo kita mulai. Kita mulai dari mulai. X-nya sama dengan 7. Maka Y ikutin tanda panah seterusnya. Y-nya sama dengan X tambah 3. Berarti 7 ditambah dengan 3. Berarti kan 10 ya. Ikutin tanda panah selanjutnya. Apakah Y yang nilainya 10 itu genap? Iya. Nah, maka pilih Z sama dengan 2 kali X. X-nya tadi berapa? 7 kurang Y. Nah, 2 kali 7 berapa? 14. Kebetulan Y-nya kan 10 ya. Berarti 4 ya, benar ya? Oke, Iya. apakah Z yang nilainya 4 lebih kecil daripada Y yang nilainya 10? Ya. Ya, berarti kan W sama dengan Z. Z tadi berapa kita dapatnya, Nak? 4 bagi 2. Berarti 2. 2. W-nya sama dengan 2. Nah, sekarang mari kita cocok-cocokin dengan opsi jawaban yang ada. Eh, eh, eh. Nah, ini kayak gini kalau Zoom ya. Nah, boleh juga lah daripada nggak ada. Oke, ini gimana cara ngapusnya? Dia kurang familiar dengan ini. Oke, nah terus W tadi berapa, nak? W itu tadi 2 ya. Apakah W yang 2 itu sama dengan W tadi berapa dapatnya, nak? Saya lupa. Betul, 2. 2 betul ya? Ya. Oke, apakah W itu sama dengan W-nya? Apakah W yang 2 itu bilangan prima? Iya ya. Apakah yang nilainya 2 itu habis dibagi 2? Iya ya, 2 bagi 2 1 ya. Apakah W yang nilainya 2 lebih kecil daripada 7? Iya ya. Apakah 10 habis dibagi dengan W? Habis ya. Oke, berarti jawabannya ini salah kunci ya. Berarti jawabannya adalah E ya. Oke, ini berarti kuncinya. Pak, Ya, berarti WW itu bukan 2 kali 2 kali 2 ya? kan ini W-nya sekali. W-nya sekali ini. Ini kayaknya typo. Oke. Oke ya. Ini mungkin kunci jawabannya akan segera saya perbaiki nih. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya kali ini. Kita akan jumpa besok. Besok itu bahasa Indonesia masuk. Bang Wandi, kebetulan beliau adalah guru di sekolah modal bangsa gitu ya. Jadi agak sedikit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya itu dari soal.